Hai guys, welcome to my channel Cibi Ayu Lestari. Nah, di channel ini kita bakalan banyak bercerita tentang fashion dan tentu saja seputar dunia make up. Jadi, tetap pantengin terus channel aku ya. Ups, jangan lupa subscribe, kemudian like, komen semua video-video aku biar aku semakin semangat ngasih informasi ke kalian semua. Oke? Nah, pertama aku bakalan sedikit sharing kenapa aku bisa terjun di perkontenan make up seperti ini. Mau tahu kenapa? Ini dia. Yup. Basically, sebenarnya saya adalah seorang MUA, tapi belum label profesional gitu. Soalnya aku baru memulai karir sebagai perias itu di 2019. Nah, dari situ aku udah aku sebelumnya sih belajarnya otodidak ya. Tapi sejak di awal 2019 itu aku udah mulai ikut kursus make up, tapi mungkin lebih ke make up pengantin. Jadi seperti itu. Nah, awal mulanya itu sendiri aku benar-benar seneng sama make up. Berawal dari mungkin make upin keluarga, terus teman-teman dekat, terus pokoknya memberanikan diri untuk make up di luar dari lingkup keluarga. Jadi dari situ aku mulai upgrade, mulai dari bahan, mulai dari alat dan pengetahuan tentang make up. Nah, dari situ aku mulai mencoba buat ikutan kursus make up. Kemudian setelah aku sudah ikutan kursus, secara nggak langsung kan udah nambah pengetahuan aku tentang dunia make up lebih dalam lagi gitu. Sebenarnya kalau untuk mempelajari make up itu sendiri, itu kita nggak boleh berhenti di satu coach aja, satu guru aja. Jadi kita benar-benar harus menemukan tipe make up kita itu seperti apa, supaya kita punya ciri khas sendiri. Jadi seperti itu. Nah, mulai dari situ aku sudah percaya diri buat terima job-job dari luar, mulai dari upload di Instagram, terus ngasih lihat hasil make upku di mana-mana, di FB, di WA semua. Dan akhirnya aku juga udah dipercayakan sama orang yang aku nggak kenal buat handle acara mereka. Memulai karir sebagai MUA itu benar-benar dari nol. Jadi semuanya itu serba aku cicil. Jadi mulai dari peralatan, bahan-bahan make up, semua ring light, terus tas, koper, semua tuh benar-benar aku sisihin hasil make up aku itu buat beli peralatan seperti itu. Biar aku mungkin lebih kelihatan profesional saat di luar dari tempat aku, di rumah aku gitu. Jadi karena aku belum punya salon nih, jadi biasanya aku terima make upnya itu di rumah aja gitu. Tapi semenjak mungkin menurut orang tuh ya make up aku lumayan gitu, jadi aku udah berani untuk keluar dari rumah, door to door, subuh, pagi, siang, malam, sampai malam ya aku tetap percaya diri. 2-3 bulan itu sangat-sangat lancar gitu. Alhamdulillah udah banyak ini. Jadi benar-benar tarif yang aku kenakan pun ya tarifnya ya bisa yang jelas menghilangkan rasa lelah menghadapi klien kan. Jadi aku juga memberikan harga itu nggak mahal-mahal banget, jadi benar-benar harga buat pemula gitu. Dan cara menentukan harganya tersebut juga aku masih belum memakai kalkulasi ala-ala mua profesional seperti itu. Jadi benar-benar yang aku ini, yang penting aku punya banyak pengalaman gitu, yang bisa aku jual ke orang-orang yang belum mengenal aku.
mula namanya kalau enggak lagi down dalam artian setelah 4 bulan lancar-lancar aja, dan bulan kelima itu udah mulai lagi punya perasaan yang ngedrop, soalnya nggak ada sama sekali job yang menghampiriku. Tapi nggak apa-apa, tetap berusaha buat iklan dan iklan, terus tetap belajar. Tiap bulan itu upgrade ilmu melalui YouTube, Instagram. Jadi bener-bener belajarnya di situ. Soalnya kalau buat kursus makeup lagi tuh benar-benar harus punya budget yang lebih. Karena kalau aku punya budget lebih, aku pasti lebih memilih beli alat tempur permakeupan daripada kursus. Nah, kemudian kita lanjut di tahun 2020. Di situ adalah tahun dimana COVID-19 itu lahir dan membujarkan semua mimpi-mimpi menjadi seorang MUA yang profesional. Enggak corona aja, job aku tuh masih sepi. Apalagi corona, aduh gila, ampun. Jadi benar-benar di situ aku harus berpikir keras bagaimana aku bisa menghasilkan kembali dari tukang rias gitu. Dan bagaimana juga caranya tetap mengupgrade ilmu-ilmu, sedangkan aku tuh nggak pernah nyentuh wajahnya orang-orang buat di make up. Jadi ketakutan terbesar di situ adalah pada saat aku nggak nyentuh, nggak make upin orang, dan akhirnya jadi kaku. Itulah aku takut. Setelah itu, karena nggak ngapa-ngapain, kebetulan aku juga kan seorang karyawati. Nah, di kantor juga pada saat awal mulanya corona itu kan nggak begitu sibuk ya. Jadi kita kebanyakan WFH juga gitu. Jadi situ aku ya paling mainannya sosmed gitu. Jadi aku pun belajarnya kembali lewat sosmed. Cerita, aku tuh nggak sengaja lihat seorang konten kreator itu yang paling awal aku temuin itu si Jarna Bagwani. Dari situ aku mulai mencari tahu tentang konten kreator dan make up transisi. Kalian pasti tahu dong konten apa yang membuat orang-orang tuh pada saat itu tertarik untuk menjadi seorang konten kreator dan bikin make up transisi. Ayo coba. Yuk, betul. Jadi pada saat itu pertama kali aku bikin make up transisi itu make upnya Jarna yang latte. Seperti pada umumnya konten-konten kreator yang baru memulai karirnya di video yang seperti itu, karena benar-benar viral pada saat itu dan sangat-sangat epic. Dan ternyata nggak semudah yang kita lihat hasilnya. Gila, aku yang hanya tahu tentang make up tiba-tiba harus belajar tentang ilmu video-video yang sangat-sangat memusingkan pada saat itu. Jadi benar-benar modal nekat ya aku bikin video latih pertama kali. Walaupun nggak tahu ya, aku mempersiapkan itu semua seminggu, mulai dari belajar bagaimana bikin transisi seperti itu, terus ya pokoknya bingung. Setelah aku ngerasa bahwa pengetahuanku di bidang itu sudah lumayan ya, dengan modal nekat aku cobalah buat video latih itu, dan alhamdulillah itu aku kerjakan berjam-jam sampai subuh, dari sore kalau nggak salah sampai subuh, dengan kostum peralatan yang seadanya banget. Jadi hasilnya tuh nggak
nggak selati banget, jadi aku cuma memasukkan unsur-unsur mungkin tradisionalnya dan sedikit make up yang apa ya, lebih ke nggak horor sih, jadi kayak gotik gitu hasilnya. Sedangkan aslinya kan dia ada gotik dan ada horornya, tapi nggak apa-apa, namanya juga usaha seperti itu. Dan pada saat itu mungkin aku juga terbantu oleh momennya seperti itu. Jadi setelah aku upload apa ya, video transisi pertama aku yang nggak bakalan aku lupa. Dan alhamdulillahnya itu aku bisa dapat viewer itu hampir 700 viewer di video aku yang seadanya itu. Nah, dari situ aku sudah mulai memikirkan hal-hal apa saja yang akan aku kerjain berhubungan dengan video transisi make up tentunya. Jadi dari situ aku udah mulai semangat buat bikin video-video selanjutnya. Setelah aku bangga dengan karyaku yang seadanya itu, akhirnya mulai saat itu aku tuh sering aku lebih sering follow influencer, konten kreator di awalnya sih di Indonesia ya, di Indonesia dulu yang aku lihat karyanya tuh epic dan keren banget gitu yang bikin. Jadi kemarin tuh aku sempat follow Hanum tentunya juga, itu benar-benar motivator banget buat kami para konten kreator baru. Kadang-kadang setelah follow mereka, aku coba recreate makeup mereka. Oh iya, satu lagi sama Tasya Farasya. Nah, dari situ aku sering merecreate makeup dia dari mungkin level easy. Kemudian kalau Jarna sendiri tetap dengan video transisinya, dan aku banyak belajar juga tentang foto buat portofolio Instagram kita biar lebih menjual. Lalu nggak sampai di situ, aku kemudian karena mungkin aku sering nyari hal-hal yang seperti itu, akhirnya banyak yang masuk di timeline, di pencarian aku tuh dari luar. Jadi aku juga banyak belajar di luar. Salah satunya mungkin yang pertama kali aku follow itu Zuzana Leite. Kemudian Menimua. Kemudian siapa lagi ya? Aduh lupa. Yang jelas pokoknya banyak makeup artis di luar sana, di luar negeri tentunya, yang aku follow buat nge-recreate makeup mereka gitu. Next, setelah aku follow, aku pelajari makeup yang mungkin standar aja. Jadi mungkin eyeshadow, tutorial buat eyebrow, terus complexion gitu, pengenalan produk-produk yang mereka pakai seperti apa. Akhirnya aku merambah ke level yang lebih lagi gitu. Ayo. Yep, benar sekali. First time saya akhirnya mencoba yang namanya make up art make up. Jadi make up make up yang benar-benar seni melukis wajah. Apa aja, mulai dari warna, permainan warna, terus karakter, terus gambar-gambar hewan, gambar bunga. Nah, semua itu aku cobain. Demi apa? Demi konten tentunya. Jadi benar-benar aku udah mulai jatuh cinta di dunia transisi make up, dunia perkontenan pada saat itu. Gara-gara ya mungkin salah satunya itu karena aku sepi job pada saat itu, dan buat melatih kelincahan tanganku biar nggak kaku-kaku banget gitu. Nah, sejak saat itu aku udah mulai benar-benar mempelajari semua tentang
konten kreator tentunya. Jadi yang paling sering tuh kita recreate aja terus sampai aku mulai, oh iya, enggak, setelah aku recreate, aku tuh sering tag yang punya, dan itu harus, jadi biar nggak kena copyright gitu. Jadi setelah ini kita upload, dan aku tuh sering banget di repost sama yang punya, dan itu membuat aku semakin 1000 kali semangat gitu. Terutama ini MUA konten kreator di luar negeri, mereka tuh ramah-ramah banget. Mereka benar-benar benar-benar ngasih ngasih tahu ke kita tuh bahwa kita harus semangat gitu. Kita sama-sama bergelut di dunia itu konten kreator. Jadi saling support, dan support mereka tuh keren. Make upku nggak seberapa, kontenku nggak seberapa, tapi mereka mau nge-repost di story mereka, dan itu sangat-sangat membuat aku sangat-sangat bahagia untuk menjadi konten kreator. Jadi benar-benar dengan seperti itu kita tuh ngerasa hasil karya kita tuh dihargai banget. Nah, salah satu konten kreator di Indonesia yang pernah repost postingan aku juga itu, dan sangat-sangat bagus banget feedbacknya ke aku, alhamdulillah ya, itu Teh Fatin Rem. Beliau juga seorang MUA, dan pada saat itu aku bikin konten tentang yang pakai helm gitu, helm jaket gitu ya. Tapi pada saat itu aku bikin dengan suasana lainnya, jadi suasana ojol gitu, salah satu ojol. Dan itu menurut Fatin tuh unik kali ya, lucu dan anti mainstream banget. Dan alhamdulillah dia tuh repost postinganku, dan dalam 2 hari aku yang newbie ini dapat viewer di video itu sekitar 7.000 lebih. Dari situ followerku juga dikit-dikit nambah gitu, banyak yang repost di mana-mana, dan itu membuatku makin terbang tinggi melayang. Jadi benar-benar aku tuh ngerasa dihargain banget, walaupun makeupnya nggak seberapa, kontennya juga nggak seberapa, tapi itu. Dan pasti banyak yang bertanya juga kan dari kalian, aku tuh bikin videonya tuh kayak gimana ya, apalagi kalau lip sync, lebih susah lip sync atau nggak lip sync, cuma gerakan doang. Ayo, kalau aku menjawab, sebenarnya semua susah ya menurut aku. Yang nggak susah itu kalau bahan, alat dan bahannya itu lengkap gitu. Jadi aku pertama kali bikin video transisi lip sync itu aku menggunakan 2 HP. Jadi HP-nya itu aku buat record, HP satunya itu buat suaranya gitu. Ribet kan? Dulu tuh aku belum tahu bikin transisi pakai TikTok gitu. Jadi aku benar-benar yang manual itu ya itu tadi. Jadi satu HP buat nge-record, satu HP-nya lagi tuh buat suaranya gitu biar pas. Kemudian dieditnya juga luar biasa ya. Kalau misalkan seperti itu, emang sih kesulitannya mungkin di peralatan yang aku pakai. Jadi kalau nggak ada HP buat itunya, jadi mikir kan harus gimana ini buat lip sync-nya gitu loh. Jadi bingung sendiri. Jadi kalau aku biasanya ngonten pada saat aku dapet handphone. Nah, handphone aku kan cuma 1. Jadi kalau ada dapet pinjaman handphone dari orang rumah, aku pasti bikin lip sync. Tapi kalau nggak ada ya bikin transisinya itu yang nggak pakai lip sync aja, yang gerakan aja gitu. Intinya nggak usah memaksakan kehendak. Jadi kita gunakan sumber daya yang ada pada saat kita menjadi seorang pemula gitu. Jadi nggak usah harus ini harus itu, ya kita manfaatin aja buat semua biar nggak bikin susah diri kita sendiri gitu. Nah, setelah aku mulai addicted dengan
transisi make up. Ya aku udah mulai ini ya apa ya, mulai searching mungkin peralatan, terus wardrobe, terus aksesoris. Nah itu semua aku udah mulai spend money buat biar aku tuh punya itu gitu. Jadi aku bisa mungkin bikin ini, bikin itu, terutama juga macam kayak soft lens gitu kan. Akhirnya aku bisa spend money buat itu semua. Jadi nggak hanya makeup aja, jadi aku bisa bikin makeup art yang banyak. Gila ya, ngobrolin tentang dunia transisi makeup perkontenan nggak ada habisnya deh pokoknya. Jadi ini profesi yang bener-bener bikin aku jadi semangat menjalani hari-hari. Kenapa? Nggak tahu, naikin mood aja gitu kalau aku habis bikin konten. Terus apresiasi dari netizen, teman-teman juga positif, itu bikin aku menciptakan ide-ide kreatif itu banyak, lebih luas. Seiring berjalannya waktu, aku coba belajar untuk bikin sendiri. Jadi kreator, the real kreator, tanpa nge-recreate video-video orang. Disitulah aku mulai pede banget bikin kreator sendiri, kreativitas sendiri, mulai dari make up, mulai dari gaya transisi, semua aku benar-benar sendiri. Ya bukan sendiri gimana sih, jadi kita ngambil contoh gerakannya mungkin dari kreator lain, tapi dengan background atau musik yang tersebut aku masukin gaya ke ini, make up ini. Nah setelah aku udah mulai menyatu dengan kreativitas aku sendiri, akhirnya satu persatu mungkin teman-teman konten kreator lain itu ngajakin collab. Nah jadi biasanya seperti itu kalau kita berkenalan dengan konten-konten kreator lain yang sama-sama merintis, kita tuh biasanya memang bikin kolaborasi, bikin transisi make up. Sejauh ini sih udah ada beberapa dan ternyata nggak semudah itu, apalagi rata-rata yang kita temenin itu bukan berasal dari satu kota. Jadi kita harus memadukan gerakannya, harus benar-benar mateng persiapannya biar hasilnya tuh keren. Oke, di next video aku bakalan tunjukin transformasi video-video aku dari awal hingga saat ini. Jadi dari aku yang menggunakan peralatan seadanya sampai mungkin yang aku udah punya peralatan lengkap, walaupun nggak lengkap-lengkap banget, tapi kita bisa lihat perbedaannya di mana, mulai dari kualitas dan peralatan-peralatan yang aku punya. Jadi enjoy it.
gimana setelah kalian menyaksikan first video transisi dari aku. Semoga kalian gak gemah-gemah melihatnya, karena benar-benar alay sih. Jadi ya dimaklumin aja, karena kan pertama kali Eke buat dengan peralatan seadanya, tapi itu membutuhkan effort yang luar biasa menyelesaikan video itu. Secara aku yang buat, aku yang menyediakan, mempersiapkan, aku yang ngedit, dan aku juga tentunya yang upload, aku juga yang like, aku juga yang komen gitu. Nggak apa-apa, kita harus mulai dari nol gitu untuk menghasilkan segala sesuatu yang wah. Semangat. Kemudian yang selanjutnya aku bakalan kasih lihat ke kalian, first time aku menggunakan make up yang karakter makeup art gitu. Jadi jangan sampai kalian berpikir itu mudah, ternyata enggak sama sekali. Jangan salah ya gengs, bikin make up seperti itu butuh effort, niat yang luar biasa besarnya. Kalau enggak, dijamin bakalan berhenti di tengah jalan. Ya ampun, gara-gara mungkin dukungan alat dan bahannya yang sangat-sangat tidak memuaskan, atau hasilnya yang berbeda dengan yang kita mau, atau lelah, atau capek, enggak sih, atau bosen, enggak kelar-kelar, ngantuk. Itu semua bakalan mengganggu kalian saat make up karakter, dijamin. Gak percaya? Make up karakter itu juga nggak melulu tentang menggambar. Menggambar maksudnya seperti hewan, terus mungkin benda atau bunga gitu, atau karakter-karakter yang ada di televisi atau di film. Itu nggak melulu harus seperti itu. Salah satunya yang paling aku senang itu makeup horror, jadi makeup hantu-hantu gitu. Jadi kemarin aku sempat bikin yang falak-falak juga, terus hantu-hantu nggak jelas juga sih. Tapi menurut teman-teman tuh bener-bener ini ya, menakutkan. Padahal aku pun nggak tahu itu aku bikin make up horror temanya apa gitu. Yang penting kan banyak darah-darah, mukanya putih gitu, terus pakai soft lens yang mendukung. Jadi benar-benar semau hatiku aja mau bikin horor seperti apa gitu. Nah, next aku bakalan ngasih lihat kumpulan video-video art aku, video-video makeup art dan yang horor-horor gitu. Jadi buat kalian bisa lihat mulai dari yang awal sampai yang saat-saat ini yang lagi ngetrend, ada semua di dalam video yang akan aku perlihatkan ke kalian. Jadi kalian bisa lihat sampai di mana ke kreativitas dariku. Semoga kalian suka ya. Kalau suka, jangan lupa di like ya, kemudian di komen video-video aku. Kalau ada yang mau minta dibuatin tutorial, boleh silahkan komen-komen juga. Nah sekarang kalian bisa lihat dari sini ya. Keep watching.
Apa kalian udah lihat? Apa kalian udah takjub? Atau kalian takut? Atau kalian apaan sih, nggak keren? Nggak apa-apa, setidaknya kalian nonton video-video aku. Jadi gimana? Udah bisa komen tentang apa yang barusan kalian lihat? Boleh di komen ya. Oh iya, aku mau ngomong lagi. Jadi benar ya, kalau kita buat makeup art itu yang paling mendukung juga itu bukan hanya make upnya saja, tapi kostum, aksesoris, dan apa ya, mungkin lebih ke suasananya. Jadi kita benar-benar harus buat bikin suasananya itu jadi menakutkan gitu sih menurut aku. Nah, selanjutnya aku mau kasih lihat kumpulan video-video transisi aku, mungkin yang lebih ke lip sync ya, lip sync dan disertai dengan tutorial step by step. Jadi ini juga bukan hal yang mudah ya buat aku buat, karena di sini kita dituntut untuk bikin step-stepnya, nggak langsung jadi cantik, tapi harus ada step-stepnya disertai dengan ini apa namanya, lip sync, dan juga kostum yang harus berganti-ganti. Nggak pusing itu. Tapi udah deh, bisa kalian langsung lihat aja. Komen juga ya kalau memang ada yang menurut kalian harus dikomen dari mulai pertama kali aku buat sampai terakhir. Kalian bisa lihat sekalian dengan tutorialnya, kali aja ada yang menginspirasi kalian. Check it out. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. People. If you don't start a conversation, you won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, you won't have one. We won't have one. Start a conversation, you won't have one. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, you won't have one. We won't have one. Don't start a conversation.懂不懂什么叫放弃现在 Give it another try Can't get triple light Feel upset at yourself every time 等不到的也许就是现在 You don't give a fuck Fresh around you anyway Anytime 感应就像在那手机里不停猜 L plus R input 死循环失了智的骂着他的不间断却又被他牵着鼻子走无限转是不是觉得没有他就没有 life 像失去了氧气的 candle fire Can't hold the growing knowing my desire Feel bad and
say, please get out my sight. I'm not your funky toy. Can you find another scum boy and keep them in your hand now? Delete the chatting records. PYQ for 3 days on now. Hey, do you really like me? Tryna get closer, see, but that's just your camouflage. Like that, knowing you lie. Spend the lonely night. Better to play games right. Even demons like me more than you did. Anytime 感就像在你手机里不停闪 L plus R input 的循环试着觉得说这生活有多简单 Wake up in the morning it's a better round 是不是觉得没有他照样 keep life 享受那无忧无虑的 hearty fire If she keeps coming to it every time Feel angry and say Please get out my sight I'm not your fucking toy Can you find a scum boy And keep them in your hands And delete the chatting records PYQ for 3 days on Nah, nah, nah Nah, nah Da 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 da
gimana? Apa kalian udah melihat ada sesuatu di video-video itu, atau ada inspirasi yang bisa menginspirasi teman-teman sekalian yang menontonnya? Semoga bisa bermanfaat yang banyak buat teman-teman gitu, video-video yang aku tampilkan. Nah, next, konten-konten aku selanjutnya, aku bakalan sering-sering sharing tentang tips-tips makeup, tips-tips skincare mungkin, terus tips and trick fashion mungkin juga ya. Jadi tergantung sih permintaan teman-teman, aku buatin apa. Jadi tetap dukung semua konten-konten aku. Jangan lupa di-share. Terus paling penting di subscribe ya, biar aku semakin semangat buat kontennya. Ditunggu ya teman-teman.
Nah, buat teman-teman yang udah tetap menontonku bercuap-cuap tentang makeup, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tak henti-hentinya aku ingatkan buat terus subscribe dan share konten YouTube aku biar makin banyak yang ngasih support ke aku. Nah, untuk kali ini aku mengucapkan banyak terima kasih buat support dari kalian. Apalagi ya, kayaknya cukup untuk saat ini. Sampai berjumpa kembali di konten-konten aku selanjutnya. Terima kasih.